Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 10 kelas B. Pada kesempatan ini kami akan membedah artikel ilmiah berjudul Empowering Leadership, Uncertainty Avoidance, Trust, and Creativity karya Zhang and Zhou. Dalam dunia kerja modern, kreativitas karyawan merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan inovasi dan keunggulan kompetitif organisasi. Namun, kreativitas tidak selalu mudah muncul karena menghasilkan ide baru membutuhkan keberanian untuk menghadapi ketidakpastian dan juga resiko. Artikel ini meneliti bagaimana empowering leadership, uncertainty avoidance, dan juga effect-based trust saling berinteraksi dalam mempengaruhi employee creativity. Penulis juga memasukkan creative self-efficacy sebagai variabel mediasi. Empowering leadership adalah gaya kepemimpinan yang memberikan wewenang, dukungan, dan juga kepercayaan kepada bawahan. Uncertainty avoidance adalah tingkat kenyamanan seseorang terhadap ketidakpastian. Semakin tinggi, semakin tidak nyaman dengan situasi ambigu. Affect-based trust adalah kepercayaan emosional antara bawahan dan juga atasan. Serta employee creativity, yaitu kemampuan menghasilkan ide yang baru dan juga berguna. Tujuan utama penelitian ini adalah mencari kapan empowering leadership efektif meningkatkan kreativitas. Hasil artikel menunjukkan bahwa efektivitasnya paling kuat ketika uncertainty avoidance tinggi dan juga trust tinggi. Selanjutnya, pembicara kedua akan menjelaskan metodologi penelitian secara rinci. Oke, di sini saya Gaulia dengan NIM 221058 akan menjelaskan metodologi dan juga analisis statiknya. Nah, di jurnal ini, penelitian ini terdiri dari 2 studi lapangan sebagai bentuk validasi dan juga replikasi. Untuk studi satunya, itu menggunakan sampel karyawan R&D dan supervisor, dengan total 322 partisipan yang menggunakan desain time lag. Nah, untuk studi 2-nya, itu menggunakan sampel manufaktur atau dengan 3 tahap pengumpulan data atau 3-wave survey dengan total 199 responden untuk menguji konsistensi hasil. Di sini berikutnya untuk pengukuran variabel penelitian ini diukur dengan instrumen standar. Nah, yang pertama ini ada empowering leadership. Ini menggunakan skala Aherney et al. Terus untuk yang kedua ini ada uncertainty avoidance. Ini menggunakan skala Dorfman dan Howell. Kemudian ada trust, di sini menggunakan skala McAllister. Dan yang berikutnya ada creative self efficiency dari Tierney dan Farmer. Kemudian berikutnya yang terakhir ada creativity yang dinilai oleh supervisor menggunakan skala Zhou dan George. Nah, untuk memastikan instrumen ini valid, penulis ini menjalankan confirmatory factor analysis atau CFA, dan hasilnya ini menunjukkan model pengukuran yang baik. Mungkin untuk berikutnya akan dibacakan pembicara ketiga yang akan menjelaskan analisis statik dan hasil penelitiannya. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Rambayaki, NIM 231046. Jadi, peneliti ini menggunakan yang namanya hierarchical regression analysis, di mana analisis untuk menguji pengaruh interaksi 3 variabel. Bahwasanya pada model ini terdapat 3 model. Yang pertama yang berpengaruh, yang pertama ada trust, yang kedua ada uncertainty avoidance, yang ketiga ada leadership of creativity. Jadi dari hasilnya menunjukkan bahwa three-way interaction signifikan di kedua studi. Yang pertama studi kasus 1 tadi, koefisiensinya itu berinteraksi positif dan signifikan di kurang dari 0,5. Seperti ini. Lalu di studi kedua itu hasil replikasinya juga signifikan di kurang dari 0,5. Simpulannya, ketika uncertainty avoidance tinggi dan trust tinggi, hubungan antara empowering leadership dan kreativitas menjadi paling kuat. Artinya karyawan itu tidak nyaman dengan ketidakpastian, justru dapat menjadi kreatif jika mereka mempercayai pemimpin yang memberi dukungan, seperti hipotesis pada ini. Empowering leadership and certainty of evidence and trust
in supervision interact to affect employee creativity in such a way that when uncertainty, avoidance, and trust are both high, empowering leadership has the stronger positive relationship with creativity. Lalu hipotesis keduanya, the relationship between the three-way interaction predicted in hypothesis 1 and creativity is mediated by creative self-efficacy. Lalu, artikel juga menemukan bahwa creativity self-efficacy yang seperti saya bilang pada hipotesis kedua, hubungan tersebut menunjukkan empowering leadership meningkatkan keyakinan karyawan karyawan terhadap kemampuan kreatifnya yang kemudian meningkatkan kreativitas nyata di tempat kerja. Selanjutnya, pembicara keempat akan membahas kesimpulan dan implikasinya. Oke, izin masuk Raffi NIM 23163. Kok Raffi dong sih? Izin masuk Raffi dengan NIM 23163. Kesimpulan utama artikel yang kita dapat bahwa pemberdayaan dari pemimpin tidak selalu otomatis menghasilkan kreativitas. Efektifnya tergantung pada konteks psikologi karyawan. Empowering leadership paling efektif ketika yang pertama, karyawan memiliki serenity, avoidance yang tinggi. Dua, hubungan emosional dan trust terhadap pemimpin yang kuat. Dan yang ketiga, pemimpin berhasil meningkatkan kreatif self-efficiency. Nah, implikasi praktis untuk organisasi, yaitu manajer perlu membangun kepercayaan emosional dengan tim berdasarkan kejelasan tujuan tanpa membatasi kreativitas. Dan latihan pemimpin untuk mampu mendukung dan memberdayakan karyawan. Nah, keterbatasannya penelitian observal sehingga arah kuasa membutuhkan desain eksperimental. Penelitian selanjutnya dapat mengeksploitasi budaya organisasi atau dinamika tim. Nah, mungkin sekian presentasi dari kami mengenai artikel Zhang and Zhou. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.